Dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A7 akan mempresentasikan tentang aplikasi rental kamera mobile, penyewaan kamera berbasis mobile. Ya, di sini ada saya sendiri, Edwin Trimaulana, dan teman saya Faris Winarto, dan juga Krisna Cahya Pratama. Untuk selanjutnya, nah, untuk latar belakang, persewaan kamera pada era sekarang mengalami peningkatan dikarenakan banyaknya peminat fotografi di kalangan generasi muda. Dikarenakan harga sebuah kamera yang cukup mahal sehingga memberikan dampak pada hal tersebut. Akan tetapi, terkait informasi adanya persewaan kamera di setiap daerah masih terlalu minim. Sehingga orang yang mau menyewa akan mengalami kesulitan. Maka dari itu kami membuat aplikasi RCM guna mempermudah orang yang akan menyewa kamera. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat membandingkan harga setiap kamera yang disewakan. Nah, untuk rumusan masalahnya itu yaitu minimnya platform yang menyediakan penyewa kamera. Keterbatasan untuk mendapatkan informasi mengenai tempat penyewaan kamera. Lalu banyaknya orang yang tidak memiliki kamera dikarenakan harganya yang mahal. Selanjutnya, untuk tujuan, yaitu membuat aplikasi yang difokuskan pada penyewaan kamera, lalu mempermudah penggunaan untuk penyewaan kamera. Yang selanjutnya, pengguna dapat membandingkan harga penyewaan kamera. Nah, untuk tabel master dan tabel transaksional, yaitu ada tabel master. Nah, gunanya master ini yaitu user menyewakan kamera, register akun, edit akun, tambah edit kamera untuk disewakan. Lalu yang kedua yaitu admin untuk mengedit dan menghapus transaksi, hapus data kamera. Lalu yang selanjutnya yaitu tabel transaksional, yaitu penyewaan kamera, nambahkan data kamera yang akan disewa, dan pembayaran. Lalu untuk penjualan kamera, yaitu input data kamera, edit data kamera. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian desain mockup-nya. Nah, yang pertama di sini kita akan dihadapkan untuk tampilan awal yaitu berupa login dan sign in, di mana di sini kita hanya dapat melihat saja. Lalu yang kedua di sini kita jika menekan tombol sign in, di sini kita akan diminta untuk memasukkan beberapa data, ya, di mana kita itu bisa meng-create data tersebut untuk membuat akun. Kemudian dari sini akan kita diminta verifikasi email untuk memasukkan kode, di mana kode tersebut dimasukkan akan diterima melalui email kita. Nah, di verifikasi email di sini kita hanya bisa membaca saja. Kemudian untuk yang login di sini hanya membaca saja. Lalu untuk tampilan awal beranda yaitu ada cari lokasi, ada pesan kamera, daftarkan kamera, ada promosi. Nah, di sini kita hanya bisa membaca. Kemudian di sini untuk fitur cari lokasi, di sini terdapat berbagai lokasi yang diinginkan. Nah, di sini kita juga hanya bisa membaca. Lalu di sini untuk fitur maps yang kita gunakan yaitu kita bisa mengetahui kamera di sekitar kita berdasarkan lokasi kita berada. Di sini juga kita hanya bisa membaca. Kemudian di fitur daftarkan kamera ini kita bisa mendaftarkan kamera kita dengan menambahkan alamat, foto kamera, model kamera, harga, dan deskripsi. Di sini kita bisa membuat dan juga mengupdate data. Nah, kemudian di sini ada untuk menampilkan kamera di sekitar kita. Di sini kameranya masih random yang ditampilkan dikarenakan belum terfilter. Nah, di sini kita hanya bisa membaca saja. Kemudian di sini ada filter untuk mengkhususkan kamera yang sesuai dengan kategori yang kita inginkan. Nah, di sini jika semuanya sudah
inputkan, di sini kita hanya bisa membaca, akan dihasilkan kriteria kamera sesuai yang kita inginkan. Di sini hanya bisa membaca saja. Nah, kemudian di sini kita masuk ke produknya, ada keterangan kamera, ada deskripsi, dan juga penilaian produk, di mana di sini kita bisa klik untuk sewa sekarang, yaitu untuk melakukan pemesanan dan juga chat toko untuk menghubungi penjualnya. Nah, di sini hanya untuk membaca, kemudian di sini ada fitur kunjungi toko juga. Nah, di sini kita juga hanya bisa membaca, kemudian di sini untuk melakukan pemesanan, hanya kita bisa melakukan create di sini. Nah, kemudian di sini ada fitur promosi, di sini kita bisa membaca beberapa promosi yang disediakan oleh aplikasi ini. Kemudian di sini kita juga bisa membaca dari fitur pemesanannya. Nah, di sini untuk yang aktif, fitur kamera yang akan kita pesan sudah kita bayar, maka akan masuk di yang aktif. Lalu untuk yang riwayat, itu yang sudah selesai kita sewa. Nah, di sini bisa kita update dengan memberikan nilai, kemudian masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kita akan membuat penilaian, memberikan bintang, dan juga ulasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu untuk fitur chat. Di sini kita bisa dari penyewa bisa berkomunikasi langsung dengan penyewa kamera. Di sini hanya bisa nge-read data. Untuk selanjutnya dalam fitur chatnya itu terdapat data yaitu create dan read. Nah, untuk yang ketiga untuk bagian akun di sini terdapat untuk data pribadi, pengaturan, persyaratan peminjaman kamera, dan toko saya ini hanya untuk mengerit saja. Nah, untuk data pribadi berisikan seperti ini, nama depan. Ya, untuk selanjutnya itu data pribadi. Di sini terdapat data untuk nama depan, nama belakang, nomor ponsel, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, di sini yaitu untuk create, read, dan update. Selanjutnya yaitu untuk pengaturan. Nah, di sini ada beberapa pilihan yaitu untuk ganti akun, ganti password, notifikasi, bantuan, tentang, dan logout. Nah, di sini hanya untuk membaca. Yang selanjutnya ganti akun ini untuk memasukkan email baru dan mengkonfirmasi email lama. Di sini untuk read dan update. Maksudnya pada ganti password, di sini untuk mengganti kata sandi, yaitu untuk mengupdate data. Untuk verifikasi email ini untuk mengerit data dari kode yang dikirimkan pada email. Selanjutnya, yaitu di sini ada bantuan ini untuk membaca data dan notifikasi untuk mengupdate notifikasi data chatting dari user, dan tentang untuk membaca tentang ini membaca data. Selanjutnya, nah, di sini untuk selanjutnya yaitu persyaratan peminjaman kamera. Nah, di sini kita memakai fitur kamera di sini untuk mengverifikasi akun untuk agar bisa meminjam kamera. Nah, di sini selanjutnya pada menu toko saya di sini terdapat produk yang dimasukkan oleh penyewa. Di sini bisa membaca data dan mengupdate data. Yang selanjutnya pada fitur kamera ini yaitu untuk mengupdate data kamera yang telah dimasukkan oleh penyewa. Selanjutnya, nah, ini merupakan link mockup dari kelompok kami dan link YouTube-nya akan kita masukkan juga. Ya, mungkin sekian dari kelompok A7. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.